Let's go. Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiko yang VLK. What's up semuanya, balik lagi ke podcast kripto terbego Indonesia. And we have breaking news. Apa ini, Mam? BIP 300 dan 301. Let's go. Nah, ini adalah upgrade Bitcoin yang paling krusial ya. Mungkin nggak gitu banyak orang yang ngulas ini dari Bitcoin Miami karena ini masih konseptual banget. Tapi menurut gua ini sebenarnya Feral duluan yang tapi menurut gua dan Feral ini sangat penting buat masa depan kripto keseluruhan. Kenapa? Karena ini bisa jadi senjatanya Bitcoin untuk mematikan banyak-banyak smart contract di altcoin kayak Ethereum, Polkadot, Cardano, Tezos, apapun itu. Nah, kenapa? Jadi sebenarnya ini videonya kalau fullnya kalian bisa tonton di Bitcoin Magazine. Nanti kita juga bakal cantumin linknya di bio. Nah, tapi sebenarnya idenya ini meskipun di tahun ini sebenarnya idenya tuh jurnalnya udah ada dari tahun 2014 ya guys. Gitu, ini nih, di zoom nih biar bukti. Nah, enabling blockchain innovation with packed sidechain. Nah, ini gagasan ide awalnya, dan di sini ada developer awal Bitcoin juga, ada Beck yang bantu Satoshi Nakamoto yang terjun di sini dalam pengembangannya ya guys. Kayak gitu. Nah, karena di sini jurnalnya ribet dan banyak kayak bahasa pemrograman yang bener-bener istilah-istilah analogi pemrograman yang mungkin netizen awal agak sulit mencernanya, kita sebisa mungkin menyederhanakan poin-poin dari jurnal ini ya guys ya, yang juga notabene dibahas dalam video ini gitu loh. Nah, jadi intinya adalah let's go. Nah, jadi dibilang kenapa BIP, jadi upgrade ini namanya adalah BIP 300/301. BIP itu singkatannya kalau nggak salah Bitcoin Internet Protocol kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya. Nah, di sini pertama adalah mencegah volatilitas market yang terlalu tinggi seperti pada di altcoin. Di sini altcoin yang mereka sindir adalah altcoin yang mid cap ya. Jadi kadang kalau coin smart contract yang mid cap kayak misalnya kita tahu kayak Harmony, terus kayak Zilliqa gitu, terus kayak misalnya Matic itu kan masih agak mid cap ya. Iya nggak sih? Yep. Nah, itu kan kalau misalnya harga market keseluruhan crash, biasanya mereka smart contract yang mid cap ini itu lebih rentan untuk crash lebih dalam gitu ya guys ya. Iya. Nah, dan menurut mereka ini sangat bertentangan dengan keinginan Satoshi Nakamoto untuk menjadikan Bitcoin sebagai currency ya, global currency sebenarnya kan gitu. Nah, yang kedua adalah mengurangi konsumsi listrik pada mekanisme proof of work. Kalau kita tahu proof of work adalah yang mekanisme yang digunakan untuk menambang Bitcoin ya guys ya. Iya. Nah, saat menambang Bitcoinnya ini biasanya kita kan listriknya terlalu gede ya, so far kita terlalu banyak setup alat ASIC lah, terus habis itu sampai setup alatnya satu gudang dan lain sebagainya. Kan itu lumayan konsumtif ya, mendingan listriknya bisa dipakai buat yang lebih produktif ya sebenarnya kan gitu ya. Yep. Nah, yang ketiga adalah penambang Bitcoin menjadi lebih desentralisasi. Nah, di sini desentralisasinya adalah supaya semua orang punya kesempatan yang sama untuk menambang Bitcoin, tidak pandang alat apa yang dia pakai ya guys ya. Nah, seberapa banyak alat yang dia pakai, seberapa besar setup dia, itu semua orang bisa intinya gitu, nggak kalah kerebut ininya lah, blockchain yang disedot lah istilahnya gitu. Dan so far untuk masalah mining kripto atau tambang kripto ya, Bitcoin yang lebih saat ini itu kan terakhir di Cina ya, cuma Cina kan baru aja tutup semua miningnya karena peraturan negaranya ya gitu ya guys ya. Yep. Nah, mungkin karena kabar baik tersebut, video ini mungkin mereka mulai mengannounce-nya ya guys ya, kayak gitu. Nah, terus habis itu mereka mengurangi pilihan ekosistem kontrak pintar yang rumit. Jadi
so far kalau smart contract yang sekarang atau kontrak pintar sekarang yang kayak Ethereum itu kan ada scalability-nya namanya layer 2 ya. Layer 2-nya itu bisa Binance Smart Chain, Polygon Matic, Zilliqa, Harmony gitu-gitu kan. Nah, tapi itu kan ribet ya guys ya aksesnya dan nggak semua orang langsung cepat paham gitu ya. Makanya kayak gitu. Tapi untuk alasan-alasan ini menurut Bung Feral masuk akal nggak untuk membantu Bitcoin sebagai global currency? Yes, pasti. Kenapa gue bilang ini positif banget? Karena kayak gimana ya? Persepsi orang terhadap Bitcoin sekarang ini kan menjadi store of value ya kan, kayak sarana investasi kan ya. Jadinya kayak dengan adanya BIP 300 dan BIP 301 ini, Bitcoin bisa meningkatkan skalabilitasnya, bisa menjadi koin smart contract, bisa ini ono gitu loh. Jadinya bagus ini menurut gua for Bitcoin. Oke. Nah, di sini padokan studinya yang paling mereka utamakan itu sebenarnya adalah koin privasi. Kalau kita lihat kan contohnya Zcash dan Monero. Kenapa? Karena saat ini meskipun secara Bitcoin itu transaksinya cukup anonimus ya, cukup anonim, tapi orang masih gampang ketahuan ini alamat siapa gitu kan, kadang nggak enak ya gitu ya. Ngerti nggak sih, kayak misalnya lo transaksi privasi, misalnya gua mau kirim ke lo misalnya 3 BTC, buset gua kaya banget ya. Misalnya gue kirim 3 BTC ke Feral misalnya untuk hal urgensi gitu ya. Misalnya itu kan hal urgensi, misalnya nggak boleh dilihat orang tuh. Kadang ada sebagian orang di sini, ini duit mau gue kirim buat bantu orang gitu. Nah, akhirnya mereka menggunakan sistem privasi ini gitu guys. Nah, kenapa di Zcash dan Monero itu sistemnya adalah anonim 2 arah, tapi juga verifikasinya hanya untuk pengirim dan penerima. Di luar pengirim dan penerima nggak bisa melihat detail transaksinya lebih lanjut gitu loh guys. Itu yang ingin mereka lakukan. Kedua adalah mereka ingin memperbaiki sistem smart contract atau kontrak pintar yang udah ada. Contohnya Ethereum bagi mereka meskipun udah ekosistemnya udah besar, banyak orang pakai apps DeFi di sana, tapi tetap aja scalability-nya bermasalah hingga hari ini, ya nggak sih? Iya. Nah, meskipun Ethereum ada 2.0, tapi bagi mereka rasanya masih agak sedikit sentralisasi karena masih ada role figure dari Vitalik Buterin, kayak gitu ya. Nah, akhirnya mereka ingin mengupgrade Bitcoin jadi lebih baik lagi. Yang ketiga sebenarnya ini adalah referensi awalnya referensi awalnya Bitcoin. Jadi kalau kalian buka website-nya, mungkin kalau Bitcoin OG yang di Indo, kalian pasti udah pernah tahu Freecoin ini apa. Jadi sebenarnya ini adalah konsep untuk menggantikan fiat ya sebenarnya. Lebih stabil, tahan guncangan, tidak ada inflasi. Mungkin detailnya kita bakal kasih linknya, referensinya di deskripsi video ya guys ya. Kayak gitu. Oke. Dan terakhir adalah karena ada kontrak pintar, pasti ada aplikasi apps ya guys ya. Sorry lupa koma. Nah, cakep. Gitu. Jadi kalau selama ini kan kalau aplikasi lending, misalnya aplikasi DeFi di smart contract yang udah beredar di Ethereum, terus habis itu kayak di Polkadot lain-lain sebagainya, Binance Smart Chain, itu chance untuk rug pull-nya atau skema ponzi-nya atau scam-nya itu sangatlah tinggi ya guys ya, gitu. Nah, di sini dengan ada BIP 300/301 ini, mereka pingin di apps yang dibangun di atas Bitcoin itu bisa terlaksana dan bisa lebih disortir ya guys ya, lebih selektif mana yang legit projectnya gitu loh guys. Bagus. Nah, oke, lanjut. Nah, ini apa nih bang? Nah, dari semua jurnal ini sebenarnya yang bisa gua dan Feral simpulkan untuk secara generalnya knowledge untuk kalian gitu ya.
ini adalah bagian simple payment verification proof-nya. Nanti kalau fullnya kalian bisa baca jurnalnya di sini, linknya kita bakal taruh di deskripsi. Oke. Nah, di sini sistemnya itu adalah ketika parent chain ya. Jadi ini bagian sebelah kiri di sini itu adalah Bitcoin yang layer 1-nya. Dan di sini adalah layer 2-nya. Dia sebutnya sidechain. Tapi sidechain di sini adalah lebih beda kerjanya dengan layer 2 solution yang ada di Ethereum. Kalau layer 2 solution yang di Ethereum itu analoginya kayak ATM utama sama ATM alternatif. Kalau lu misalnya nyetor dana di BCA gitu misalnya, nyetor atau tarik uang dana di BCA misalnya, biaya transaksi potongannya tinggi gitu misal ya. Nah, kalian kan pasti cari ATM lain yang biasanya potongannya lebih murah, ya nggak dong? Iya. Ya nggak, Rel? Yoi. Kayak gitu guys. Nah, sidechain ini kalau sidechain di sini itu adalah layer 2 solution yang tetap kerjanya itu barengan dengan mainnetnya atau layer utama dari Bitcoin ya, kayak gitu. Jadi gimana caranya? Sebenarnya adalah transaksi kita mau ngirim nih, kayak misalnya gue mau ngirim 0,1 BTC ke Feral gitu kan. Nah, kirim dari layer utama nih, parent chain, di proof dulu, dibelokin ke sistem SPV proofnya ini. Nanti di sidechain ini diproses gitu, diatur sedemikian rupa supaya transaksinya tuh jadi lebih murah gitu ya. Selain lebih murah, lebih cepat, dan pembagian transaksi fee yang diambil oleh miner itu jadi lebih terdistribusi. Karena saat ini kan kayak miner yang punya mesin banyak gitu ya guys ya. Mesin banyak itu kan terikat pada satu address wallet doang dong. Jadi cuma miner yang punya setup yang lebih settle yang bisa dapetin hasil dari biaya transaksi kita. Itu sangat nggak baik. Kenapa? Membuat biaya transaksi itu jadi sangat bubble gitu ya guys ya. Atau menggembung gitu istilahnya, ada inflasinya. Jadi biaya transaksi yang kirim kecil aja kok bayarnya gede gitu, kan nggak enak ya guys ya. Apalagi Bitcoin lagi yang nilainya notabene ratusan juta kalau dirupiahin gitu ya. Yep. Oke, lanjut. Nah, setelah sidechainnya diproses di sini, nanti saat dibalikan ke parent chainnya, sidechainnya itu bakal membentuk 3 proof kayak gitu ya guys ya. Nah, proof pertama ini adalah untuk menentukan kalau transaksinya berhasil. Kedua adalah ini untuk proof yang distribusi tadi yang gue bilang, supaya setiap miner mau setupnya gede, setup tambang kriptonya kecil, tetap bisa dapat potongan biaya transaksi fee yang sama ya guys ya. Kayak gitu. Yep. Nah, akhirnya didistribusiin, terus habis itu harus ya, kalau di sini ini kan tulisannya contest period ends terus dalam kurung fail. Di sini kenapa digagalkan? Kalau misalnya ini berhasil, berarti sistem distribusi proof yang baru tadi yang ditentukan oleh sidechainnya itu tidak akan terjadi guys. Jadi malah transaksi fee-nya balik lagi kayak biasa, lebih mahal ya guys. Iya. Kayak gitu. Setelah ini digagalkan, akhirnya si sidechainnya mengirimkan proof SPV baru yang dimana hasil biaya transaksinya itu sudah diatur sedemikian rupa lebih terdistribusi di dalam blockchain Bitcoin gitu ya guys. Baru ada konfirmasi final, baru terkirim, sudah selesai gitu loh guys. Iya, jadi kayak transaksinya tuh kayak dibelokin dulu ya kan ya. Jadi ya daripada langsung kayak ini dari address A ke address B, jadi mereka kayak re-verify dulu gitu loh. Bukan langsung itu, sama mereka juga sengajain verification-nya gagal gitu loh, biar nggak gimana ya Mam ya, biar nggak transaksinya tuh kayak BTC yang pada awalnya gitu loh, ya kan? Iya, jadi supaya menjaga keutuhan duit yang kalian kirim sih, lebih tepatnya gitu.
Ya lebih tepat Karena akurasi biar bisa lebih murah lah ya itunya. Iya, karena miner sekarang tuh kan barbar gitu ya guys. Maunya sedot terus kan gitu biaya transaksi orang. Kasihan gitu yang cuma nabung Bitcoin 10.000, 20.000 per bulan gitu kan, garuk-garuk kepala ya guys ya. Iya. Iya, nah kayak gitu. Nah, dan ini adalah poin-poinnya yang tadi dampaknya. Jadi di sini yang pertama untuk menambah sekuritas. Kalau kalian tahu Byzantine Fault Tolerance atau BFT, itu kan dia punya titik kesalahan 51%. Ya nggak sih? Yep. Nah, kalau misalnya titik kesalahannya ini di atas 51, itu kan berarti artiannya nggak baik ya guys. Berarti tandanya saat proses transaksi yang ada di sini, itu biaya transaksinya disedot oleh miner tertentu doang. Ya tadi gue bilang punya setup tambangnya lebih gede doang yang bisa dapat gitu loh. Akhirnya harga biaya transaksinya menggembung gitu ya guys ya. Kayak gitu. Nah, jadi mereka untuk mencegah ini makanya dibuatlah sistem payment verification proof ini dan dibentuk sidechain-nya guys gitu. Nah, yang di poin di sini tadi yang gue bilang tadi, dia tidak bekerja seperti layer 2 solution pada Ethereum dan Matic ya, ada Ethereum ya gitu. Jadi cuma ibaratnya mendorong buat transaksi lebih kencang, lebih murah gitu loh. Tapi hadiahnya tuh tetap bisa lebih besar. Kenapa di sini lebih besar? Karena setiap miner punya kesempatan yang sama gitu. Beda kayak sama ini kalau kalian yang punya pengalaman nambang Bitcoin, mungkin kalian bisa share di komen video kita di bawah. Kan kalian nggak selalu dapat block rewardnya kan, ya nggak sih? Iya, by chance aja. Nah, by the chance aja. Nah, itu chance-nya tuh bakal lebih stabil gitu, lebih stabil antara miner gede sama miner kecil gitu. Jadi nggak mentang-mentang dia lebih gede berarti chance-nya lebih gede, yang kecil ketindas gitu kan? Iya. Kan, dan itu juga menyebabkan masalah di listriknya. Kenapa? Karena orang merasa wah kita nyedot block rewardnya kurang nih gitu, tambah lagi mesin AC gitu. Itu kan nambah konsumsi listrik gitu kan? Iya. Nah itu jadi nggak efisien guys. Jadi adanya sidechain ini sebenarnya selain membantu bagian transaksinya juga membantu miner juga, terutama miner kecil yang ingin berkontribusi di ekosistem Bitcoin itu sendiri ya guys. Nah kayak gitu. Tapi kekurangannya itu masih banyak karena ini juga masih analogi ya guys ya. Dan itu juga kan baru benar-benar di announce, baru dikerjain kan di video di Bitcoin Miami 2021 ya guys ya. Yep. Yang conference-nya tuh kemarin nih gitu. Baru mereka mau lakuin ya guys ya kayak gitu. Jadi koordinasinya kayak sinkronisasi antara main chain-nya ini untuk dibelokin ke sidechain ini kan butuh kayak pengerjaan programming yang rumit gitu lah. Kayak ibaratnya udah enak jalur lurus, ngapain sih dibelokin gitu cuma buat lebih murah, ngerti nggak sih? Iya benar. Nah kayak gitu, itu kan nggak enak ya guys. Jadi mereka harus tambah sinkronisasi lagi antara chain utama BTC terus ke sidechain-nya, terus harus koordinasi main chain BTC dan sidechain BTC-nya ke mesin miner untuk minernya dapat fee yang setara dan lebih stabil, block reward-nya. Terus habis itu node yang dijalankan para miner sama para programmernya, terus wallet yang terima juga harus bisa ngebaca sidechain-nya ini guys gitu. Jadi kayak ini meskipun dijalankan bersamaan tapi cara kerja perhitungan matematika pemrograman dari mesin minernya atau penambangnya, mesin node-nya dan mesin di virtual mesin di walletnya itu bakal bekerja 2 kali lipat. Intinya kayak gitu guys. Lebih rumit lah ya. Rumit gitu. Karena kita bukan programmer, ini cuma poin yang kita bisa simpulkan ya guys ya. Iya, berdasarkan apa yang kita tahu gitu. Dari berdasarkan apa yang kita baca, apa yang kita nangkep. Iya. Kalau misalnya kita disclaimer di sini, kalau misalnya kita ada salah,
sorry to say, tapi yang kita angkat di sini adalah dampaknya. Oke, dampaknya bisa untuk market kripto keseluruhan. Jelasin Bu Feral sekilas sebelum kita ending. Oke, siap. Nah, kayak gini guys. Nah, dengan adanya BIP 300 dan BIP 301 ini bisa dibilang walaupun ya seperti Bung Imam ngomong kerja 2 kali, tapi tetap efek akhirnya gitu loh, kayak hasil akhirnya yang orang pasti mau tahu kan ya. Nah, efek akhirnya Bitcoin ini tidak hanya menjadi store of value, tidak hanya menjadi metode investasi, tetapi bisa menjadi koin smart contract juga yang bisa dipakai di ekosistem di mana aja. Jadinya kalau seandainya dengan mau main DeFi, kalian tuh nggak harus nge-swap Bitcoin ke wrap Bitcoin, nggak perlu nge-wrap Bitcoinnya. Kalau seandainya kalian mau main di ekosistem Tezos, nggak perlu ganti Bitcoinnya jadi TC/BTC gitu kan. Intinya kalian tuh bisa menggunakan BTC-nya tanpa perlu wrapping, bisa main di banyak ekosistem dan banyak blockchain. Dan itu buat BTC itu bagus menurut gua personal, sama Bung Imam bagus kan ya? Personally buat BTC ya, gitu loh. Ada bagusnya tapi ada jeleknya juga kalau untuk keseluruhan crypto marketnya sih. Untuk keseluruhannya, untuk market crypto itu bisa dibilang bahaya bagi banyak altcoin ya, seperti Ethereum, seperti Bung Imam ngomong, Harmony, Tezos, DOT, Matic, dan keseluruhannya guys. Karena kayak BTC udah pertama kan udah raja kripto kan ya, dan itu pun udah mendominasi a significant percent dari crypto market cap-nya gitu loh. Nah, bayangin kalau seandainya Bitcoin ini mempunyai banyak upgrade ini itu dari BIP 300 sama BIP 301 ini. Udah pasti ya moga-moga enggak sih, tapi ya bisa dibilang altcoin ini berkembangnya tidak sesuai dengan potensi mereka yang sepenuhnya gitu loh. Karena BTC udah memiliki upgrade gitu loh guys. Itu sih menurut gue pribadi ya. Sama kayak harga altcoins-nya itu juga bisa dibilang sama, naiknya nggak sesuai dengan potensi keseluruhannya gitu. Itu menurut gue sih personally. Iya, jadi ini kayak pisau mata dua sih. Satu sisi bagus buat transaksi. Kalau misalnya kalian mau jadi ini sebagai currency maksudnya kayak pengganti fiat lah buat kalian transaksi sehari-hari, beli makanan, beli minuman, atau bayar bensin gitu. Tapi satu sisi ini agak, kalau untuk altcoin tuh orang kan mikir Bitcoin udah paling besar, ngapain pakai altcoin lagi gitu. Jadi orang yang terutama kalau di crypto market yang punya banyak banget altcoin smart contract terutama, ini bakal mati sih guys gitu. Parah. Kalau ini benar-benar berjalan gitu. Banyak altcoin yang bener-bener itu sih, yang banyak yang jadi shitcoin lah ujung-ujungnya. Nah, iya kayak gitu. Jadi itu aja mau kita review. Seperti biasa, like, comment, and subscribe. Dan kalau misalnya ada feedback dari konten kita, langsung aja komen di bawah. Bang, lu salah review di sini, lu salah review di situ. Oke, sampein aja, nggak apa-apa. Nanti kita bisa langsung improve lebih baik lagi. Oke guys, langsung aja kita closing. Decentra Boys signing out.